Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansor Muhajir ST. Saat ini saya mengajar pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video PPL siklus pertama yang dilaksanakan secara luring. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran PJBL yang keseluruhan tahapannya akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini. Mari kita simak bersama video PPL saya berikut ini. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu tatap muka langsung ya dengan saya. Saya Ansor Muhajir akan mengajar pelajaran basis data di kelas 11 RPL 1. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelasnya dibimbing dulu doanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sekarang sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek dulu ya kehadirannya. Saya absen dulu. Aisri, Tir Akib, Tir Alma, Alia, Anissa, ada Arkan, ada Putri. Oke, terima kasih untuk kehadirannya sudah dicek. Barusan Jidan kemana infonya? Sakit. Oke, siap. Terima kasih. Barusan kita sudah lakukan pengabsenan. Satu orang tidak hadir bernama Jidan ya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita lanjut mengenai pembahasan awal tentang materi basis data. Untuk pelajaran basis data kali ini kita akan mempelajari tentang struktur hierarki basis data, yang mana pelajaran ini bertujuan semoga peserta didik mampu memahami pengertian dan konsep struktur hierarki basis data. Kemudian basis data itu sendiri yaitu digunakan sebagai awal fondasi dalam perancangan pembuatan database. Yang kedua, basis data juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk bagaimana kita kolaborasi dengan nanti pembuatan aplikasi. Yang ketiga, dijadikan juga proyek berkelanjutan dengan mata pelajaran yang lain. Oke, itu ya mengenai penjelasan awal mengenai basis data. Lihat tayangan visual berikut. Apa yang Anda ketahui tentang basis data? Coba, siapa yang bisa? Pak, basis data sama database sama bukan Pak? Ya, jadi basis data itu bahasa Indonesia, basis dan data. Kalau dijadikan bahasa Inggris, database artinya. Istilah kerennya memang database, tetapi untuk pelajaran kita memang namanya basis data. Betul sekali itu. Namanya siapa? Ilham, ini Hilmi.
Ilham pertama kali dengar database di mana? Saya mendengar pertama kali dari cerita ayah. Katanya dia mempunyai komputer di kantornya, tapi database yang dia miliki error. Nah, itu ada permasalahan tuh, ayahnya di kantor rusak kendala komputernya. Kalau nanti setelah belajar database, siapa? Ilham diharapkan bisa menjadi seorang database administrator nanti sehingga bisa mampu mengerjakan atau menangani ketika ada masalah pada saat error, berarti ya. Ini bisa membantu ayahnya di kantor nanti. Yang lain ada yang tahu istilah database? Pak, berarti toko yang menggunakan komputer kasir juga database ya? Ya, betul. Itu komputer yang ada di pertokoan, di toko konvensional maupun toko konvensional juga ada yang menggunakan komputer, ada yang manual, ataupun yang tadi biasanya di kasir itu adanya di minimarket. Maka di sana sudah pasti di komputernya terdapat sebuah database, itu ya. Yang lain, apalagi ada yang tahu nggak artinya database itu apa? Pak, database itu tempat untuk menyimpan data di komputer. Betul, database adalah digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data pada sebuah komputer ya. Ada yang bisa melengkapi nggak database itu apa? Pak, database adalah sebuah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi. Ya, betul sekali Ajahra. Jadi database itu adalah sebuah tempat atau wadah yang dimana wadah tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan data secara sistematis sehingga nanti dapat menghasilkan sebuah informasi dari data-data tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah Bapak akan menggarisbawahi data dan informasi. Kita akan menggali lebih dalam lagi daripada definisi basis data itu sendiri. Basis data itu sendiri menurut versi lain, definisi yang lain mengatakan bahwa basis data adalah representasi fakta berdasarkan fakta dari dunia nyata ya, yang menyatakan suatu objek. Nah, objek di sini bisa berarti data benda, data orang, menyatakan tempat maupun menyatakan kejadian ya. Oke, sekarang Bapak punya contoh ya di tayangan visual berikut. Kita lihat sama-sama, sekalian menyimak. Ini Bapak ada 3 buah contoh data. Ini sebuah ilustrasi data ya, supaya mudah dipahami dalam hal memahami data dan informasi. Ini ada 3 buah data. Yang pertama ada data Asep, motor, dan 213405. Diidentifikasi dari nama Asep ini, ternyata ini adalah sebuah data siswa. Data siswa yang bernama Asep. Dan dari motor ini adalah data kendaraan jenis roda 2 namanya motor. Itu data ya. Artinya data itu disimpan nanti di wadahnya, di database itu sendiri, bukan motornya yang dimasukkan ke database ya. Jadi sedangkan 213405 adalah data NIS, nomor induk sekolahnya si Asep. Maka kalau kita gabungkan 3 buah data ini sehingga akan menjadi sebuah informasi. Kita lihat sama-sama. Oke, dari 3 buah data ini digabungkan jadi informasi, yaitu siswa bernama Asep dengan NIS 213405 tertabrak kendaraan motor jenis roda 2 di jalan. Ini hanya istilah ya, kejadian. Saya menggarisbawahinya bahwa ini adalah sebuah kejadian tabrakan. Tetapi pada contoh lain ada 4 buah data yang kalau digabungkan data ini akan menjadi satu buah informasi, yang mana datanya ada data SPP, UDIN 120.000, ada data Januari. Oke, silahkan siapa yang bisa menggabungkan data 4 data ini menjadi satu buah informasi. Kira-kira informasinya apa? Pak, Ya. Udin membayar SPP pada bulan Januari sebesar 120.000 di TU. Oke, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Barusan Ajahra yang menjawab. Oh ya, lupa, Bapak akan sambil melakukan penilaian awal sekaitan dengan kalian yang bisa menjawab. Bapak akan checklist untuk nanti kita lakukan pengelompokan pada diskusi kelompok. Barusan siapa? Ajahra ya? Ajahra. Oke, kita cek sama-sama. Jawabannya bagaimana nih?
Nah, ini ternyata jawabannya. Informasi yang didapat dari 4 data tadi, ternyata Udin membayar SPP bulan Januari 120.000 di kantor TU. Coba kita lihat dari baris informasi ini. Informasi ini sudah lengkap mengandung sebuah data, mengandung tempat, dan mengandung kejadian. Nah, ini yang menyatakan datanya adalah Udin. Kemudian, sedangkan membayar itu kejadian, sebuah kejadian yang berupa kejadiannya adalah transaksi. Dan Januari 120.000 itu merupakan data juga, artinya data siswa bernama Udin, kemudian data SPP-nya bulan Januari, lalu data nominal biaya harga SPP-nya berapa? 120.000. Sedangkan kantor TU itu menyatakan tempat ya, tempatnya di kantor TU. Jadi lengkap. Ini barisan informasi ini mengandung data, kejadian, dan tempat. Oke, kita perhatikan yang berikutnya. Di sini ada beberapa contoh kumpulan data yang bisa digabungkan. Mau ngambil datanya 1, 2, 3, yang pasti ada nama data orang, data barang, objeknya ya. Kemudian ada kejadiannya apa, lalu ada tempatnya juga apa. Silahkan kalian tentukan. Kita akan mengerjakan proyek. Langsung saja kita lakukan pengelompokan terlebih dahulu, yang mana nanti kita akan mengerjakan proyeknya yaitu mengumpulkan data-data dimanapun itu, mau dengan contoh yang ada ataupun dengan dari tempat yang lain. Oke, Bapak sebutkan dulu ya untuk kelompok diskusinya. Yang pertama ada kelompok yang mandiri, kemudian ada kelompok yang siswa yang mampu, ada kelompok yang membutuhkan bantuan. Jangan khawatir, yang membutuhkan bantuan yang memang harus dibantu sama Bapak untuk mengerjakannya. Yang pertama, pembagian kelompoknya Asep Ahmad Rojak, itu kelompok mandiri ya. Kemudian Ajahra, Hilmi, Febiana, Selma itu kelompok mandiri. Nanti silahkan membentuk kelompok di bagian belakang untuk berdiskusi. Kemudian kelompok mampu ada Anissa, ada Arkan, ada Azka, ada Diana, ada Puji, kemudian Ilham, Maisal. Dah sampai situ ya. Itu adalah kelompok untuk yang mampu. Nah sisanya kelompok bantuan nanti berbentuk di depan ya di sini untuk Akib, Alma, Alia, Karima, lalu Putri. Nah sekarang silakan kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai yang sudah disebutkan. Oke. Dulu KPD-nya tolong dibantu oleh ketua kelasnya. Silakan. Itu ya, LKPD-nya semua sudah kebagian? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lakukan proyek berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing. Proyeknya sifatnya individu ya, tetapi dengan diskusi sesuai kelompok. Pak, proyeknya itu apa ya Pak? Jadi judul proyeknya adalah struktur hierarki basis data, di mana langkah pengerjaannya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Data-data tersebut harus dijadikan sebuah informasi. Informasinya harus mengandung sebuah data tempat, data kejadian, dan data objek, orang ataupun benda. Pada tahap kedua, kalian membuat ilustrasi lemari arsip basis data. Jadi, hasil dari proyek langkah pertama harus diterapkan ke dalam ilustrasi lemari arsip yang mengandung data dan informasi tersebut. Sedangkan langkah yang ketiga, nanti kalian membuat tabelnya yang berkaitan dengan struktur hierarki basis datanya. Mulai dari yang mana database-nya, yang mana tabelnya, ada record-nya juga, ada data value-nya nanti yang terakhir.
Dan mengenai bahan bacaan pengantar materi basis datanya sudah Bapak kirim ya ke dalam grup WA kelas. Silahkan kalian baca-baca pengantarnya, kalian kembangkan baik melihat data yang ada di contoh di depan maupun data yang ada di luar dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita banyak ya. Oke, selanjutnya setelah ditentukan judul proyeknya, sekarang kita saatnya menyusun jadwal pengerjaan proyek. Total durasi waktu ada 60 menit yang harus dikerjakan di hari ini, di mana 60 menit kalau dibagi 3 tahap proyek tadi menjadi kebagian 20 menit per tahap pengerjaan proyek. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you Oke, jadi ini adalah contoh-contoh data ya. Ada data buku, data kasir, data petugas. Nah, dari data-data ini kamu ambil beberapa data. Contoh nih, contoh hasilnya ya. Informasi ke-1 dihasilkan data siswa kelas 11 RPL 1 meminjam buku pelajaran di perpus. Nah, dari satu informasi ini maka bisa disimpulkan datanya itu adalah data siswa. Siapa? Dodo. Kelas berapa? RPL 1. Kejadiannya apa? Meminjam. Dimengerti ya? Oke, silakan kamu sekarang bikin contoh di sini seperti kalimat informasi ini. Boleh ngambil dari sini, boleh juga diskusi di tempat yang lain, mencari data yang lain dengan diskusi dengan temannya. Oke? Oke? Nah, sip. Lanjutkan. Oke. Yang lain ada masalah nggak? Sambil kalian mengerjakan proyek, Bapak akan melakukan observasi ya terhadap kinerja kalian, pekerjaannya seperti apa. Nanti sambil keliling melakukan penilaian juga. Udah beres? Berapa informasinya ini? 2, 3, 4. Contoh informasi pertama apa? Pertama, data siswa kelas 11 RPL 1 meminjam buku pelajaran di perpustakaan, Pak. Oke, bentar. Namanya Ilham ya? Iya, Pak ya. Ya. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Oke anak-anak, siapa yang sudah? Saya Pak. Sudah? Siapa Ya, Yumi? Boleh? Mau dilihat dulu? Barangkali ada yang kita uji ya. Nanti di depan juga diuji. Ini berarti kasusnya di minimarket. Datanya ada barang, ada pengunjung, ada transaksi, ada tempatnya minimarket. Oh, ada data petugas. Oke, sudah benar. Ini kasir tempat. Oke, silakan disiapkan untuk presentasi di depan ya. Oke anak-anak, kita simak dulu. Ada yang mau presentasi ke depan. Hilmi sudah selesai melakukan proyeknya. Nanti kalian boleh menanggapi hasil presentasi proyek Hilmi. Oke, silakan Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari saya, yaitu dari daftar data dulu. Data tersebut ada di minimarket, yaitu barang kebutuhan termasuk data, pengunjung juga data, transaksi yaitu peristiwa atau kejadian, tempatnya di minimarket, terus ada juga data petugas. Petugas itu sebagai data.
Terus di sini juga ada contohnya, yaitu seorang pengunjung membayar barang kebutuhannya di kasir. Terus yang kedua, di sini saya sudah mengubahnya ke dalam tabel, yang dimana minimarket, di dalam minimarket ada database, yaitu di dalamnya ada data karyawan, barang-barang, terus harga dan lain-lain. Di dalam selembar informasi tersebut terdapat beberapa informasi dalam barang atau dalam data karyawan. Nah, setelah itu ada isi data informasi dari yang tadi saya sebutkan, yaitu struk transaksi, yang dimana struk transaksi tersebut sebagai bukti dari pembayaran, yang dimana dalam struk tersebut ada nama barang, jumlah barang, total harga dari semua barang tersebut, waktu dan tanggal, juga siapa nama yang melayani tersebut, yaitu kasirnya siapa, dan nominal uang yang kita bayarkan. Nanti di sana ada pembalian. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau menanggapi. Siska, boleh. Coba sebutkan kira-kira informasi apa saja yang dapat dihasilkan dari kegiatan di minimarket. Nah, data tersebut yang ada di minimarket itu dari struknya. Jika kita lihat lebih detail, di dalam struk tersebut ada data barang, data harga, data waktu, data kasir juga, si kasir petugas. Lalu di sana juga terdapat kembalian atau nominal dari uang yang kita berikan. Oke, tepuk tangan dulu buat Hilmi. Ya, Hilmi bagus sekali presentasinya, lengkap ya. Proyek awalnya, proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiganya. Kemudian itu nanti akan Bapak akan dilakukan penilaian sebagai penilaian sumatif akhir daripada hasil pekerjaan proyeknya pada LKPD yang sudah dikerjakan. Barangkali yang lain ada yang mau presentasi lagi? Udah cukup? Oke, silakan Hilmi duduk. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini karena waktu sudah habis ya, sudah selesai. Untuk lembar LKPD-nya kita kumpulkan kembali. Silakan dikumpulkan perwakilan. Oke, ini hasil proyeknya. Pada lembar LKPD sudah dikerjakan semuanya ya. Nanti Bapak akan meriksa hasil pekerjaannya dan akan dinilai juga sebagai penilaian akhir sumatif di pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan besok, jadi akan diberikan pengayaan kepada Hilmi sebagai siswa mandiri untuk menambah lagi materi yang harus dipahami lebih dalam lagi. Sementara untuk siswa yang tidak hadir hari ini, siapa tadi? Jidan ya? Jidan, nanti akan Bapak berikan pengayaan, nanti akan Bapak berikan remedial karena tidak mengikuti pelajaran hari ini. Mengenai review materi kali ini, barusan sudah dibahas tentang basis data, dibikin project juga tentang mengenai ilustrasi data dan informasi, ilustrasi basis data pada lemari arsip, ilustrasi penerapan data dan informasi pada sebuah tabel hierarki basis data. Untuk selanjutnya minggu depan akan dibahas lagi mengenai kelebihan dan kekurangan basis data pada lemari arsip jika dibandingkan dengan basis data pada hard disk. Oke, anak-anak sekalian, sebelum ditutup Bapak minta kesediaannya untuk mengisi dulu lembar refleksi yang ada pada Google Form ya. Silahkan dibuka linknya. Oke, untuk materi kali ini dicukupkan saya sekian. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu.
Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. Yang beda pada kita ini. Saya juga. Kayak kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bisa belajar untuk anak jurusan RPL. Istilah database, artinya yang lebih spesifik ada nggak yang tahu? Sambil bekerja, Bapak akan mengecek keliling observasi dalam rangka penilaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan untuk materi remedialnya nanti akan diberikan kepada yang tidak hadir tadi siapa? Zidan ya. Oke, untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly.